Tikus, Nurul Komariah, tidak ada yang tidak mungkin terjadi selama Allah berkehendak dan kita mau berikhtiar dan tidak ada yang sia-sia dan tidak berguna di dunia ini. Nurul Komariah, tikus, menulis tentang tikus memberikan tantangan tersendiri buat saya yang baru mendengar kata tikus saja sudah membuat merinding sekujur badan. Tikus dari segi penampilan memang kelihatan menjijikkan karena memang hidupnya yang biasa di tempat yang kotor. Dalam keseharian tikus dianggap sebagai hewan pengganggu, di sawah tikus dianggap sebagai hama perusak tanaman, di rumah tikus seringkali meresahkan, apalagi kotorannya yang bisa menjadi sumber penyakit pes. Tikus yang dianggap sebagai hewan yang tidak ada gunanya itu ternyata sangat berjasa sebagai sasaran uji coba dalam penelitian berbagai obat. Bahkan menurut Foundation for Biomedical Research, FBR, 95% laboratorium menggunakan tikus sebagai hewan percobaan. Selain relatif murah, tikus memiliki genetik dan karakteristik biologi mirip manusia. Inilah sebabnya tikus lebih banyak menjadi media percobaan dalam berbagai penelitian medis. Bahkan tikus jenis Giant African Poached Rats dapat dilatih hingga mampu menemukan ranjau darat. Sebagaimana dilansir oleh Tribun Pekanbaru.com, kemampuan tikus dalam menemukan ranjau mengalahkan manusia. Kalau untuk area seluas 185 m2 manusia membutuhkan waktu sehari penuh, maka hanya dalam 2 jam saja, tikus telah menyelesaikan misinya. Tikus yang dalam pandangan mata manusia awam adalah binatang yang merugikan karena fisik dan kebiasaan hidupnya yang sangat menjijikkan. Bau dan penyebar virus ternyata juga masih ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 191 yang artinya ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi semua yang diciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia, semua pasti ada manfaatnya. Bagaimanakah dengan manusia, yang dilebihkan dengan akal jika dibandingkan dengan binatang? Seburuk-buruknya manusia, selemah-lemahnya manusia sudah pasti masih ada kelebihan yang bisa digali dan dimunculkan. Sebagai contoh pada bulan Ramadan 2019 kemarin di salah satu stasiun TV ada acara Hafiz Cilik Indonesia di mana salah satu pesertanya yang bernama Naja yang sudah divonis terkena lumpuh otak tapi bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz hanya dalam waktu 10 bulan. Ternyata di balik kekurangannya dia memiliki kelebihan daya ingat yang kuat. Namun semuanya tidak lepas dari dukungan orang tuanya yang dengan sabar membimbing dan mendampingi selama proses menghafal dan murajaah. Dari ilustrasi di atas bisa kita ambil kesimpulan, seburuk-buruknya tikus yang dikenal sebagai binatang yang menjijikkan dan tidak berguna ternyata masih ada manfaatnya. Begitu juga dengan manusia, selemah-lemahnya manusia selama masih mau berusaha dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya maka akan masih bisa ditemukan dan dimunculkan kelebihannya. Kuncinya pada kata pantang menyerah dan pantang berputus asa.